dengan NPM 1215 5201 240 122. Di saat ini, saya akan membuat tugas video tentang 8 faktor komputer yang berkaitan dengan interaksi manusia dan juga komputer. Selamat menonton! Ya, Ibu dan teman-teman, kita sekarang masuk pada poin yang pertama, yaitu sistem komputer secara umum. Sistem komputer adalah suatu kesatuan yang terdiri dari berbagai komponen yang bekerja bersama untuk mengolah data menjadi informasi yang berguna bagi manusia. Nah, untuk ketahuan teman-teman, di dalam sistem komputer ini memiliki 3 komponen utama. Yang pertama adalah perangkat keras atau hardware, yang kedua adalah perangkat lunak atau software, dan yang ketiga adalah pengguna atau brandware. Nah, contoh dari perangkat keras ini seperti CPU, monitor, dan juga keyboard. Nah, contoh dari perangkat lunak itu seperti sistem operasi dan juga aplikasi. Dan yang ketiga itu pengguna atau brandware. Pengguna atau brandware itu adalah kita sendiri yang menggunakan komputer sebagai alat untuk kita bekerja dari hari ke hari. Nah, teman-teman, tanpa ketiga komponen ini, maka sistem operasi komputer tidak akan berjalan optimal. Ya, lanjut ke poin yang kedua, yaitu peralatan masukkan teks atau input device. Peralatan input adalah perangkat yang digunakan untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Contohnya seperti keyboard, mikrofon, dan juga scanner. Nah, input device ini berfungsi sebagai penghubung awal antara manusia dan komputer. Misalnya, saat mengetik tugas menggunakan keyboard, data tersebut akan dikirim ke komputer untuk diproses. Semakin baik perangkat input, semakin cepat dan akurat data yang dimasukkan ke dalam komputer tersebut. Nah, teman-teman, masuk pada poin yang ketiga, yaitu peralatan penempatan posisi dan penunjuk atau pointing device. Perangkat ini digunakan untuk mengontrol kursor atau penunjuk di layar komputer. Contohnya seperti mouse, touchpad, dan juga stylus. Nah, perangkat ini memudahkan pengguna atau user dalam memilih menu, mengklik icon, atau menggeser objek. Tanpa alat-alat ini, interaksi akan menjadi lebih sulit. Perangkat penunjuk membuat penggunaan komputer menjadi lebih interaktif dan juga praktis. Lanjut pada poin yang keempat, yaitu peralatan output. Perangkat output berfungsi untuk menampilkan hasil dari proses komputer kepada pengguna. Contohnya seperti monitor, speaker, dan juga proyektor. Output adalah hasil dari proses komputer. Misalnya, monitor menampilkan teks atau gambar, dan speaker mengeluarkan suara. Perangkat output sangat penting karena tanpa output, pengguna tidak bisa mengetahui hasil dari proses yang mereka lakukan pada komputer. Masuk pada poin kelima, yaitu pencetakan atau printing. Pencetakan merupakan bagian dari output yang menghasilkan bentuk fisik dari data digital. Contohnya printer inkjet dan juga printer laser. Nah, printer ini digunakan untuk yang pertama mencetak dokumen, yang kedua membuat laporan, dan yang ketiga itu menyimpan arsip fisik. Nah, printer ini penting dalam dunia pendidikan dan kerja, karena tidak semua data cukup untuk disimpan secara digital. Nah, poin yang keenam ini adalah memori. Memori adalah komponen yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi. Jenis-jenis memori ini ada dua. Yang pertama adalah RAM atau Random Access Memory, itu adalah penyimpanan sementara. Dan yang kedua adalah ROM, Read Only Memory, itu adalah penyimpanan permanen. Nah, teman-teman, memori ini digunakan untuk yang pertama menyimpan data saat komputer bekerja, dan yang kedua mempercepat proses pengolahan data. Poin yang ketujuh adalah format penyimpanan data. Format penyimpanan adalah cara data disimpan dalam bentuk tertentu agar dapat dibaca oleh komputer. Contohnya, dokumen menggunakan doc atau PDF. Sedangkan gambar menggunakan format JPEG atau PNG, dan video itu menggunakan MP4. Penjelasannya, format itu sangat penting karena yang pertama itu menentukan kompatibilitas file, yang kedua memudahkan pengolahan data, dan yang ketiga menghindari kesalahan saat membuka file. Contohnya, PDF tidak bisa diedit seperti doc tanpa menggunakan aplikasi khusus. Nah, teman-teman, sampai pada poin yang terakhir, yaitu mengenai kecepatan prosesor. Prosesor adalah bagian utama komputer yang berfungsi untuk memproses data. Nah, prosesor ini diukur menggunakan Hertz atau gigahertz. Nah, prosesor ini semakin tinggi kecepatannya, maka komputer akan semakin cepat dalam bekerja dan semakin baik juga di dalam sistem. Yang artinya,
Prosesor ini sangat penting bagi kelangsungan pekerjaan di dalam komputer. Nah, Ibu dan teman-teman, kesimpulan dari materi yang saya bawakan kali ini adalah semua faktor komputer itu saling berhubungan dalam mendukung interaksi manusia dengan komputer. Tanpa salah satu komponen tersebut, komputer tidak dapat menerima input, tidak dapat memproses data, tidak dapat menampilkan hasil. Sehingga sistem komputer harus dirancang secara efisien, efektif, dan mudah digunakan agar interaksi manusia dengan komputer berjalan optimal. Sekian dan terima kasih.